Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Pioneer Sario Media Ministry, dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan pagi ini melalui renungan pagi. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 24 Maret 2025 dengan judul Menghindari Lubang Busuk. Ayat inti diambil dari 2 Korintus 13 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Urayanya sebagai berikut. Pasien-pasien berkata kepada saya, "Gigi saya patah dan saya bahkan tidak menyadari ada yang salah. Bagaimana hal bisa terjadi?" Masalahnya dimulai dari hal kecil. Kerusakan dimulai pada gigi ketika plak bakteri melepaskan asam ke dalam email, menghancurkan email gigi. Setelah pembusukan melewati email, bagian gigi yang lebih lunak dirusak oleh asam bakteri dan lubang kecil telah dimulai. Lubang yang tampak kecil di luar sebenarnya jauh lebih besar di bagian dalam. Gigi menjadi rusak karena pembusukan. Jika pembusukan masih tidak terdeteksi, email gigi akan terkelupas dan meninggalkan lubang besar pada gigi Anda. Oleh karena itu, Anda perlu memeriksakan gigi secara rutin ke dokter gigi. Dokter gigi mempunyai cara untuk mendeteksi gigi berlubang dan ukurannya. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan gigi secara langsung. Dia dapat mengetahui apakah kemungkinan gigi berlubang itu lunak dan perlu ditambal. Sinar X juga dapat membantu mendeteksi lubang. Beberapa orang menganggap bintik hitam kecil di gigi mereka bukanlah alasan yang cukup besar untuk pergi ke dokter gigi karena belum terasa sakit. Mereka salah karena membiarkan titik kecil itu membodohi mereka. Setelah pembusukan menembus email, itu akan menyebar dengan cepat. Area yang busuk akan terus membesar dan mulai mempengaruhi saraf. Pada awalnya, gigi mungkin sensitif terhadap dingin dan manis. Kemudian saat lubang semakin dekat ke saraf, itu akan menjadi sensitif juga terhadap panas dan bisa memiliki masalah sensitivitas tanpa penyebab yang jelas. Akhirnya, pembusukan akan mencapai saraf dan timbul rasa sakit yang parah, dan bakteri akan merusak saraf dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bakteri memasuki saraf ruang gigi dan gigi menjadi abses. Masalah ini dapat dicegah dengan mudah hanya dengan menambal gigi sebelum pembusukan mencapai saraf. Jika seseorang menunggu terlalu lama dan membiarkan sarafnya menjadi rusak, dokter gigi harus mengangkat saraf dan semua bakterinya dan mengisi ruang saraf dengan bahan tampalan gigi untuk mencegah abses. Iblis adalah perusak yang berusaha merusak hubungan kita dengan Yesus untuk menciptakan lubang busuk yang luas di antara kita. Yesus adalah pemulih.
Dia bisa menghentikan pembusukan setan dalam hidup kita dan membawa kesembuhan bagi jiwa kita. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memastikan iblis tidak membuat lubang busuk di antara Anda dan Yesus? Diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepadamu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalan keselamatan.